touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alparizi Saptawan dengan NIM A1A325055 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan hasil ringkasan dari buku Isu-isu Globalisasi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang global governance atau tata kelola dunia internasional. Nah, apa itu global governance atau tata kelola dunia internasional? Sebuah konsep yang merujuk pada cara dunia dikelompok tanpa adanya sebuah pemerintah dunia yang tunggal, karena tidak ada otoritas pusat yang berkuasa penuh atas setiap negara. Tata kelola ini mengandalkan kerjasama antara berbagai aktor untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang bersifat lintas batas. Menurut James Rosenthal menyatakan bahwa governance tidaklah sinonim dengan government. Keduanya menunjukkan kepada perilaku yang terarah, aktivitas yang berorientasi pada pencapaian tujuan tertentu atau goal oriented, dan adanya sepakat aturan tertentu atau system of around. Government melaksanakan aktivitas dengan orientasi formal dalam arti memiliki wewenang dan kekuasaan serta kekuatan untuk memastikan implementasi kebijakan yang terlaksana. Memasuki faktor pendorong kemunculan global government, menurut Prakas dan Hart menyatakan bahwa gagasan global tentang global government muncul sebagai konsekuensi dari berhubungan erat dengan fenomena globalisasi ekonomi. Sebagai sebuah fenomena muncullah yang berkembang luas dengan cepat dalam beberapa dekade terakhir ini. Globalisasi kemudian memunculkan dua hal yang sering dikritis oleh beberapa pihak, yaitu adanya penguatan terhadap aktor-aktor dan berbagai persoalan yang baru berkembang sebagai implikasi negatif dari globalisasi. Nah, implikasi menemukan karena kemunculan globalisasi dan berkaitan dengan hal yang mendasari gagasan global governance adalah nilai-nilai liberalisme yang ada di dalamnya. Berkaitan dengan nilai-nilai liberalisme, maka secara lebih spesifik, globalisasi yang berkaitan dengan kemunculan global government adalah globalisasi ekonomi atau aktivitas globalisasi ekonomi yang tidak hanya menjangkau aspek globalisasi ekspansion dari aktivitas ekonomi lintas batas negara, namun juga melingkupi fundamental integrasi dari berbagai aktivitas global government merupakan pangkal dari upaya untuk memahami perkembangan global yang muncul pada saat ini. Yang pertama, semakin pentingnya pemahaman akan tataran lain dalam politik nasional selain negara bangsa. Terus yang kedua, mengemukanya masalah kapasitas atau kontrol negara bangsa. Yang ketiga, semakin besarnya peran aktor-aktor politik dan negara seperti NGO dan perusahaan swasta lainnya, bahkan individu. Berbagai perkembangan tersebut merupakan bagi penerapan kontrol politik yang secara keseluruhan kemudian dikenal sebagai global government. Solusi untuk mengatasi permasalahan global yang terkait pada persoalan dan ancaman yang menghadapi umat-umat manusia dalam dunia internasional, setidaknya terdapat dua aspek yang menjadi kepedulian global government, yakni persoalan keamanan dan ekonomi. Yang pertama, konsepsi keamanan saat ini terus berkembang lebih kompleks, tidak lagi semata-mata ancaman terhadap aktivitas negara yang dulu lebih sering dimaknai hadir melalui negara lain. Kini ancaman tersebut lebih beragam dan bisa berasal dari entitas paling kecil seperti kelompok individu, atau konsep keamanan ini juga sudah berkembang dari pemahaman akan keamanan tradisional yang lebih menekankan ancaman terhadap negara melalui kekuatan militer bersenjata.
Beberapa kasus ancaman keamanan seperti serangan terorisme di New York dan Washington pada tahun 2001 misalnya, ataupun Madrid pada tahun 2004 dan London 2005, membuat banyak pihak kini merasa perlu untuk mengintegrasi sistem regional dan global dari security government. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah identifikasi ancaman yang berbeda-beda tentang ancaman terhadap negara dan perbedaan pilihan penanganan dari mekanisme secara unilateral ke multilateral. Memasuki tentang WTO dan tata kelola perdagangan global. Nah, terbentuknya WTO pada tahun 1995 berawal dari pembentukan struktur sementara yang berupa System of Rule untuk mengatur pengelolaan perdagangan internasional yang diaksesifikasikan oleh Amerika Serikat di bawah Presiden Harry Truman pada tahun 1947. WTO merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus untuk mengatur mekanisme perdagangan antaranya. Perjanjian WTO mencakup berbagai bidang seperti barang, jasa, dan kekayaan intelektual. 3 aspek penting yang diatur dalam WTO terdiri dari peningkatan komitmen negara-negara anggota untuk mendukung berdirinya sebuah rezim perdagangan internasional, peningkatan kapasitas administratif, terutama dalam menyelesaikan konflik perdagangan antara negara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pemberian wewenang yang lebih besar dalam proses negosiasi perdagangan dalam berbagai forum ekonomi global. Selain itu, WTO memiliki seperangkat aturan yang mencakup pengawasan terhadap hambatan perdagangan, pengaturan sistem lisensi impor, pengaturan sistem penilaian harga, pengaturan inspeksi dan asal-usul suatu komoditi, serta pengawasan terhadap Trade Related Intervention Measures atau TRIMS. Memasuki tentang IMF dan Bank Dunia dalam tata kelola pembangunan global. Nah, peran IMF dan Bank Dunia dalam pembangunan global, terutama di negara-negara dunia ketiga, tidak dapat dilepas dari globalisasi dan kebangkitan neoliberalisme, sebagaimana diungkapkan oleh Brown dan Al-Hay. Meskipun Bretton Woods sistem dalam hal yang kebijaksanaan nilai tukar terakhir pada era 1970-an, namun institusi tersebut terbentuknya tetap eksis dan terus melaksanakan agenda neoliberalisme terkini. Sejak dasawarsa 1970-an, peran IMF dan Bank Dunia lebih difokuskan pada pembangunan negara-negara dunia ketiga dengan melaksanakan kebijakan pembangunan dengan memberikan bantuan keuangan yang dalam pelaksanaannya lebih berorientasi pada pertumbuhan. Rangkaian kebijakan ini dalam praktiknya dipaksakan kepada negara-negara yang berkembang yang sedang mengalami krisis pembayaran sebagai syarat untuk memperoleh bantuan keuangan. Pada prinsipnya, SAPS diperlakukan untuk mengoptimalkan mekanisme pasar dan meminimalisir peran negara dalam bidang ekonomi yang dalam perkembangan kaum neoliberal merupakan jalan yang terbaik bagi suatu negara untuk keluar dari suatu krisis.